Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel Sobat-sobat, kali ini saya ingin berbicara masalah sholawat. Karena kita tahu nih di luaran banyak sekali jenis-jenis sholawat. Ada sholawat badar, sholawat naria, dan entah apalagi namanya. Banyak sekali sobat-sobat. Nah, saya juga ingin menampilkan cuplikan video pengakuan dari seorang pemuda. Ganteng pemuda ini sobat-sobat, dan ternyata cerdas, ya kan? Nah, dia mengaku mantan vokalis joget sholawat. Nah, bagaimana joget sholawat itu sobat-sobat? Jadi ini mantannya. Ya artinya dia sudah tidak lagi melakukan joget sholawat itu. Nah, apa alasannya? Kenapa dia tidak lagi melakukan hal tersebut? Nah, baiklah sobat-sobat, kita lihat dan simak saja video pengakuannya. Kenapa dia meninggalkan joget sholawat? Bahkan dia vokalisnya, tetapi dia tinggalkan. Nah, kita simak saja sobat-sobat. Weh, apa itu sholawatan kok goyang-goyang? Kowe sing komentar cuk, tekono. Mohon maaf Kapten, bukannya kami saat ini nggak mau datang ke majelis Anda. Tapi sekarang kami sudah taubat, kami sudah kapok datang ke majelis-majelis seperti itu lagi. Dulu kami sering banget datang ke majelis-majelis seperti itu. Sering banget, bahkan saya pribadi sebagai salah satu vokalisnya. Mantan vokalisnya lebih tepatnya. Asyik memang, seru banget, seru. Bahkan kita kadangkala itu sampai mencari kapan nih ada majelis-majelis seperti itu lagi. Karena kita happy datang ke sana, bisa joget-joget sepuasnya sampai tengah malam, sampai larut malam, kita nggak peduli. Yang penting asik aja joget-joget. Mirip dengan konser, hanya saja berkedok sholawat. Hanya saja syair-syairnya syair-syair Arab. Jadi sama orang itu kita nggak disangka sedang bermaksiat, enggak. Orang itu menyangka kita sedang beribadah nih, sedang bersolawat nih. Padahal yang kita puaskan di situ hawa nafsu kita saja. Joget-joget sepuasnya, asik, happy, beban terlupakan. Karena memang hawa nafsu kita yang dipuaskan pada saat itu. Berbeda memang ketika kita datangnya ke konser beneran. Mungkin orang lain ngelihatnya, oh ini lagi bermaksiat ini. Makanya kita nggak datangnya ke konser, kita datangnya ke majelis-majelis yang mirip dengan konser seperti ini. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi, fakta ada di mana-mana. Seperti apa sih majelis Anda yang Anda sebutkan itu? Semua orang sudah tahu gimana liriknya, gimana musiknya, gimana orang-orang yang datang mendengarkan lirik dan musik-musik itu. Ya otomatis, karena musik dan liriknya dibuat seperti itu, ya akhirnya mereka joget-joget. Bahkan bawa bendera gede-gede, dikibarkan bendera gede-gede, penuh satu lapangan itu. Inikah yang dinamakan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita tegur hal-hal yang tidak sesuai dengan ibadah solawat itu, Anda nggak terima. Anda menutup-nutupi kesalahan itu, bahkan berusaha membenarkan kesalahan yang sudah jelas-jelas terpampang nyata. Joget-joget di majelis salawatan. Terus Anda mengatakan, ya mendinglah joget-joget daripada Anda datang ke tempat konser beneran.
nanti berzina di sana. Mending datang ke sholawat, joget-joget di sholawat. Na'udzubillah. Kalau pakai mendang-mending seperti ini, na'udzubillah, maka nggak akan ada yang namanya kesalahan. Mending nyopet daripada ngerampok, mending ngerampok daripada begal, mending begal daripada klitih, misalkan. Terus seperti itu, nggak ada kesalahan namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hei, janganlah kalian campur adukan kebenaran hak dengan kebatilan. Udah jelas ini suatu hal yang benar, ibadah yang sangat mulia. Jangan dicampur sama kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian sembunyikan kebaikan itu, kebenaran yang hak, padahal sebenarnya kalian tahu. Gak usah pura-pura gak tahu kalau joget-joget dalam sholawat itu adalah perbuatan batil. Gak usah pura-pura gak tahu kalau misalkan joget-joget dalam rangka bersolawat kepada Nabi SAW adalah bentuk penghinaan terhadap solawat itu sendiri. Semoga Allah berikan hidayah. Nah, bagaimana sobat-sobat? Setelah menonton dan menyimak video tersebut, ganteng ya orangnya dan cerdas. Ya, karena dia tahu, pada akhirnya dia tahu mana perbuatan maksiat, mana yang termasuk ibadah. Ya, jadi dia meninggalkan joget sholawat. Ya, tidak lagi menjadi vokalis joget sholawat, karena dia sudah tahu itu perbuatan maksiat yang dibungkus dengan sholawat. Meskipun ada pembenaran-pembenaran, tapi dia tetap teguh dengan meninggalkan joget sholawat tersebut. Nah sobat-sobat, lalu sholawat yang bagaimanakah yang sesuai syariat, yang disyariatkan? Yang pertama, sholawat seperti yang ada di dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka sholawat kita sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah sobat-sobat dua ya sholawat yang syar'i, yang disyariatkan sesuai syariat. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.